Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzinana an natakhalla fi hadhihi az-zawiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وآتنا محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab ini, kita bacakan Al-Fatihah untuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para tabi'in, awliya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada guru-guru kita dan ahlu silsilah thariqah Naqsyabandiyah, ahlu silsilah thariqah Samaniyah, ahlu silsilah thariqah Khalwatiyah dan lain sebagainya. Dan terkhusus juga kepada penulis kitab ini Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimallahu ta'ala, dan untuk guru kita Abuya Ar-Razi Hashim, dan juga untuk guru kita, guru dari guru Abuya Maulana Kasri Buya Kasri Al-Hasan Kabir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, satu hadis yang telah kita baca kemarin sore, sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Semuanya tentang keutamaan zikir dan fadilah zikir. Kembali kita jelaskan, ingatkan kembali atau perkenalkan kembali kenapa kita membaca kitab ini. Kitab yang ditulis, yang disusun oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, salah satu pendiri Jama'atut Da'wah, Jamaah Tabligh. Yang pertama adalah, yang jelas beliau seorang ulama, seorang kekasih Allah, dan yang kedua beliau adalah seorang ahli thariqah, memiliki silsilah thariqah Naqsyabandiyah. Bahkan di kitab ini beliau menukil kitab Al-Jami' fi Usulil Awliya karya Al-Kumushkhunawi. Kumushkhunawi itu kitab yang dibaca oleh Buya Aldo di Surah Mutmainnah. Kumushkhunawi itu beliau Naqsyabandi sekaligus Syazili. Adakah Syazili di negeri kita, khususnya misalnya Minangkabau? Tentunya ada. Buktinya kita sedang mengamalkan Dalailul Khairat. Meskipun kita mengamalkannya kebanyakan di saat kematian, padahal tidak ada korelasi. Dalam Dalailul Khairat itu ada salawat hari Senin, salawat hari Selasa, salawat hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya Dalailul Khairat itu tentunya dibaca setiap hari. Kalau pembacaan Dalailul Khairat menunggu orang wafat, apakah di kampung ini orang wafatnya setiap hari? Kalau ada yang wafat hari Senin, berarti bacanya salat hari Senin aja, begitu. Berarti kalau Selasa tidak ada yang wafat, berarti bolong salat hari Selasanya. Hari Rabu tidak ada yang wafat, berarti bolong salat hari Rabunya. Baru ada wafat lagi hari Kamis, baca lagi Dalailul Khairat hari Kamis. Masalahnya biasanya di kampung kita itu mau kapan pun yang bersangkutan wafat, yang dibaca tetap hari Senin salawatnya. Nah gitu. Jadi masalahnya intinya adalah asar atau jejak-jejak Syaziliyah itu ada di negeri kita. Buktinya kita mengamalkan Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu tarikat beliau Jazuliyah dan Syaziliyah. Nah, Dalailul Khairat. Nah, beliau ini menukil kitab Jami' fi Usulil Awliya di halaman tertentu, saya pernah baca bahwa dalam thariqah kami, dan beliau sendiri mengamalkan, Syekh Zakaria ini mengamalkan bahwa
kita harus mengamalkan zikir 5.000, kita mengamalkan zikir 70.000. Di sini belum menjelaskan. Di dalam Jami' Usul ditulis bahwa menzikirkan lafaz Allah sebanyak 5.000 kali adalah wirid yang paling sedikit untuk setiap harinya. 5.000 sehari itu paling sedikit. Kita kan bani rukhsah, minta keringanan-keringanan. 100 aja, udah dikasih 100 nggak dibaca-baca juga. Ini minimal 5.000. Nah, almarhum Buya yang di Tarang, almarhum Komodo Sawir. Komodo Sawir sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya Ar-Razi, Komodo Sawir belum akan tidur pada malam hari kecuali setelah menuntaskan zikir 5.000 Allah Allah setiap malamnya. Barulah beliau tidur. Kita tidak menafikan ada satu lafaz zikir itu bernilai 70.000 lafaz Allah, ada. Tapi permasalahannya kita tidak mencari target-target begitu. Justru lebih baik kita melafazkan zikir yang kata orang biasa-biasa saja tapi istiqomah, daripada lafaz zikirnya betul dengan kualitas tinggi. Satu lafaz zikir itu bernilai 70.000 zikir Allah, ada. Tapi kalau kita mencari yang itu dengan tujuan untuk mencari keringanan, enak ya, sekali hembus langsung 70.000 zikir Allah. Di kelambu kita 70.000 berapa jam? 3 hari. Itu orang berzikir yang satu tadi sekali hembus itu 3 hari lewat itu. 2 hari lah ya, 70.000 itu ya, 2 hari. Itulah amal-amal orang tertentu untuk membackup dirinya. Kalau nggak pakai itu bisa tumbang, itulah tingkah-tingkah rasa bikin. 5.000 ya, itu minimal 1 hari. Apa maksudnya? Setelah selesai khalwat, setelah selesai suluk, zikir, tetap istiqomah, tetap ada azam 5.000. Kalau ternyata cuma 1.000 ya gimana lagi gitu. Kemudian beliau melanjutkan, untuk para sufi paling tidak mewiridkan la ilaha illallah 25.000 kali atau 5.000 kali setiap hari. Sama, tahlil pun 1 hari 5.000. Sama, Komodo Sawir pun sama, 5.000 tahlil sehari. Berarti 1.000 Allah Allah, 5.000 la ilaha illallah. Kita cuma bisa baca ini, ngamalin tidak. Kita cuma bisa mendengar, ngamalin belum tentu. Artinya apa? Beliau menukil kitab Jami' Usul fil Awliya karya Al-Kumushkhunawi, seorang ulama dalam tariqah Naqsyabandiyah, dan beliau memang Naqsyabandi, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Itu alasan kita membaca kitab ini. Bukankah ilmu ketika telah tertulis itu jadi milik umat, bukan milik sekelompok tertentu? Maka sebetulnya tidak elok jika kita mengatakan kalau kita sudah berthariqah nih, sudah mengerti manhaj keilmuan, ketika melihat Fadilah Amal, ini buku Jamaah Tabligh nih, nggak boleh begitu. Ini ilmu Allah. Allah punya Jamaah Tabligh aja. Memang hamba Allah cuma Jamaah Tabligh. Apakah cuma Jamaah Tabligh aja yang bertuhankan Allah? Kita nggak begitu. Ini Jamaah Tabligh. Emang kan Jamaah Tabligh kenapa? Emang kenapa Jamaah Tabligh? Gitu. Saudara kita juga kok. Ya kalau jangan-jangan nih, kalau bukan karena rihlah jauhlah mereka ini, mungkin udah banyak bencana di bab kita. Jangan mereka membadalin kita. Seharusnya tugas Ma'rif Anwar putar-putar keliling kampung, ketok-ketok warung, datang ke warung itu. Iya. Orang banting gaplek, Mas Rifan banting tasbih depan meja kapok. Bubar gaplek. Jamaah Tabligh berani gitu. Dihina-hina Jamaah Tabligh, mukanya anteng aja kayak Mas Amir. Ya. Tabligh gitu. Baik, kita baca hadis Nabi berikutnya. Ini penting, pengen saya ulang-ulang. Saya suka banget mengulang kalimat begini. Sehebat-hebatnya kalam-kalam sufi, sehebat-hebatnya kalam-kalam para mursyid,
Sehebat-hebatnya kalimat-kalimat untayan para kekasih-kasih Allah, tidak ada yang melebihi hebatnya kalam Rasulullah. Tapi masalahnya kita dibikin terhalang oleh rasa, karena merasa biasa dengan hadis Nabi. Wah, nggak ada rasa. Lebih tertegun, lebih terpana dengan kalam-kalam sufi. Memang lebih mulia kalam sufi daripada kalam Rasulullah. Sufi dapat ilmu dari mana? Turun ilmu siapa? Ilmu Rasulullah. Nur mereka dari nur siapa? Nur Rasulullah. Nggak ada Rasulullah, nggak ada mereka. Nggak ada Rasulullah, nggak disebut Rasulullah dalam zikirnya, itu nyasar, bukan kehadiran Allah. Ngawang-ngawang di bawah langit pertama. Di bawah langit pertama itu ada arsy palsu. Di bawah langit pertama itu ada sidratul muntaha palsu. Di bawah langit pertama itu disebut alam-alam khayali. Mau coba mencari alam-alam apa di situ ada. Di situ itu semuanya permainan-permainan setan itu. Dikira telah langit kemana, dikira telah sampai ke sidratul muntaha, dikira sudah sampai ke raf-raf, dikira sudah sampai ke kursi. Ternyata dia masih di bawah langit pertama. Kenapa? Ada ego yang dibawa ketika berzikir dan tidak membawa Rasulullah SAW dalam zikirnya. Maka siapa yang pernah berjumpa dengan Allah dalam Mi'raj itu? Ya Rasulullah SAW. Siapa yang tahu jalan menuju Allah? Rasulullah. Ketika Mi'raj, Rasulullah didampingi siapa? Malaikat Jibril. Tapi mentok ya Malaikat Jibril ya. Sampai mana Malaikat Jibril? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana? Udah pernah kesana. Berdasarkan riwayat. Berdasarkan riwayat, Sidratul Muntaha itu di atas Baitul Ma'mur. Di atas langit ke-7. Baitul Ma'mur di langit ke-7, tempat semacam mihrabnya Nabi Ibrahim. Tapi apakah hanya Nabi Ibrahim di sana? Banyak Nabi Ibrahim di sana. Banyak Nabi Ibrahim. Banyak yang membersamai Nabi Ibrahim di sana. Nabi Ibrahim cuma satu, tapi pewarisnya banyak. Gitu. Anak asuhnya banyak. Itu di ke-7. Apakah ini membocorkan rahasia? Enggak, di kitab udah banyak seperti itu. Di hadis ada. Kalau dikatakan bocorkan, ya Rasulullah sini bocorkan di hadis-hadis. Jadi di langit ke-7 itu banyak wali-wali yang antri untuk lebih naik lagi, namun tak kunjung bisa. Itu kenapa? Karena ada paspor yang mungkin belum mereka dapati, menunggu hak mereka. Tapi kita jangan tergiur juga. Pengenlah ke sana. Apakah Allah jauh ke sana? Kita mencari Allah atau mencari langit? Apakah kita mencari Allah atau mencari kursi? Kita mencari Allah atau mencari Lauhul Mahfuz? Kita mencari Allah kah atau mencari arasnya? Aras aja bertuhan pada Allah, masa kita cari arasnya? Rabbul Arsyil Azim, Tuhannya aras. Aras aja tunduk pada Allah, tapi kita mencari aras. Ya. Nah, rahasia lagi nggak? Enggak, di kitab di Al-Quran disebut kok aras Rabbul Arsyil Azim. Berarti kalau sebetulnya kitab yang paling buka-bukaan ya Al-Quran. Lebih rahasia, lebih berat mana kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dibanding Al-Quran? Irsyad. Ya, Irsyad. Lebih berat mana kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah? Kitab Al-Hikam. Lebih berat mana kitab Al-Hikam dibanding Al-Quran? Al-Quran. Terus ada orang bilang, ngapain buka-buka Al-Hikam itu kitab berat? Al-Quran jauh lebih berat. Bumi dan langit itu nggak mampu menampung Al-Quran. Al-Hikam bisa ditampung dalam tas. Al-Quran bumi langit nggak mampu, tapi dibuka kok. Terus di mana Al-Quran dititipkan Allah? Itulah di kolbu-kolbu orang-orang yang Allah cintai. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi tidak sampai pada kolbu. Kam min talil Quran. Apa hadisnya Buya Ali? Kam min qari'in lil Quran, kam min talil Quran wal Quran ya'anuhu. Gitu. Rubba min qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Betapa banyak itu orang-orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri melaknatnya. Al-Quran sendiri tidak menyetujuinya. Nah,
Ini yang penting kita pahami. Kemudian adalah hadis-hadis tentang Khawarij itu. Yaqra'una Al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak sampai tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Berarti nggak masuk ke kalbu, maksudnya nggak masuk ke hadrat kalbunya Al-Quran dibaca. Banyak hafiz-hafiz Quran gitu. Nah, di sini hafiz-hafiz jangan sampai demikian. Di sini hafiz ada berapa? Di sini hafiz ada berapa? Nggak ada hafiz di sini. Nggak ada, pas cek daftar nggak ada namanya hafiz. Bagus itu maksudku. Nggak ada namanya hafiz. Seluruh tahun lalu ada di main. Terus kalau Al-Quran tidak bisa melewati tenggorokan mereka, nanti mereka makhraj hamzahnya di mana? Gimana Kiai Ali? Nyambung nggak gitu? Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Makhraj hamzah makhraj paling dalam tenggorokan itu hamzah di bawah. Terus sementara Al-Quran tidak lewat, nanti makhraj hamzahnya di mana? Makhraj ha-nya di mana? Enggak nyambung ya. Enggak ada korelasi. Nah, jadi kalam siapa paling mulia? Ya kalam Rasulullah. Lihat silsilah beliau, ketutup lagi. Silsilah beliau itu ada beberapa silsilah yang memiliki risalah, beberapa orang memiliki kitab. Karena banyak ada Syekh Khalid itu ahli tafsir, ahli hadis. Syekh Khalid Baghdadi itu ahli hadis, ahli tafsir. Ya. Beliau sempat dihadang juga waktu dalam perjalanannya oleh kaum Rafidah Syiah. Ujian hidupnya dihadang oleh musuh. Tuh aulia-aulia dulu tuh. Yang dikira mursyid-mursyid dahulu tuh anteng-anteng tenang, duduk-duduk aja. Enggak, diuji mereka. Diuji. Beliau ahli hadis, beliau ahli tafsir. Syekh Khalid Baghdadi, summa Dimashqi, wafat di Damaskus, lahir di Baghdad. Sekampung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i dari mana? Imam Syafi'i juga dari Baghdad ya. Nah, masing-masing silsilah itu rata-rata memiliki risalah dan kitab. Di ujung puncak di atas siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kitab beliau? Kitab Rasulullah apa? Kolbunya. Al-Quran kalam Allah, kitabnya Rasulullah ya kolbunya. Kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luasnya tak bertepi. Ya luas ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Jibril pun tak dapat menjangkau ke dalam itu. Nah, jadi tadi ketika Mi'raj, Rasulullah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Jibril sampai Sidratul Muntaha. Apa kata Sayyidina Jibril? Seandainya aku teruskan langkah ini, aku akan terbakar, kata Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya teman setia Rasulullah kan? Satu sisi iba juga lah teman gitu ya, karena titahnya dari Allah, hanya engkau yang boleh naik. Ya udah Rasulullah yang naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah di atas, bukan berarti Allah itu bertempat di atas langit, Allah bertempat di atas arsy, tidak. Allah tidak bertempat. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Allah itu sudah ada, tidak ada yang bersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sejatinya sendiri saja dari dulu, sekarang dan nanti. Ya, awal maha awal dan akhir maha akhir. Awal tidak berawal, akhir tidak berakhir. Pusing nggak? Awal tidak berakhir. Huwa awwalun la bidayata lahu wa huwa akhirun la nihayata lahu. Dia yang awal, tiada titik awalnya. Dia yang maha akhir, tiada hujung terhadap wujudnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah selesai, sebetulnya kurang elok mengatakan Allah selesai berjumpa Allah ya. Allah Rasulullah senantiasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah selesai tugas Mi'raj, dapat syariat. Salah diantaranya adalah salat.
Dan sebetulnya itu salat itu bagian terkecil dari risalah-risalah sangat panjang dialog antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah turun, dicegat oleh Nabi Musa. Yakin Nabi Musa? Kayaknya pada mau berbuka, ini ada air nggak? Udah hilang suara ini. Ngopi. Taruh aja depan. Bukan nanti udah cium-cium aromanya. Gitu. Pernah ngantuk. Rasulullah dicegat oleh siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Apa yang Allah titahkan kepada engkau gitu ya? Rasulullah dengan penuh kepolosan mengatakan Allah perintahkan salat 50 salat 50 salat, khamsina salatan, begitu redaksi di hadis Sahih Bukhari, khamsina salatan, 50 salat, 2 rakaat, 2 gitu, rakaat begitu. Nah, berarti total berapa tuh? 100 rakaat ya? Total 100 rakaat. Kalau ditanya rakaat ya 100. Yang dibilang itu khamsina salatan, 50 salat. 50 salat. Nah, terus apa kata Sayyidina Musa? Ya Muhammad, bahwa umatmu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Oh gitu ya. Coba kamu minta lagi. Coba minta lagi pada Allah, diringankan. Baliklah Rasulullah. Mi'raj lagi. Turun lagi, dicegat lagi. Minta apa? Berapa di akhirnya disuruh? Segitu. Oh enggak, umatmu belum kuat. Naik lagi, merah lagi, cuma minta lagi. Nah, turun lagi Rasulullah, dicegat lagi oleh mereka Nabi Musa. Nabi Musa maunya apa ini? Rasulullah digituin. Tapi setiap Rasulullah sebelum naik itu Rasulullah yastashiru Jibril. Yastashiru Jibril itu udah di langit nih. Kenapa Jibril udah ada lagi? Karena Rasulullah udah di langit nih. Udah di bawah Sidratul Muntaha, tempat tadi Jibril berhenti. Nah, setiap Rasulullah akan melakukan saran dari Nabi Musa, Rasulullah yastashiru Jibril, meminta isyarat, meminta musyawarah, bermusyawarah dengan Nabi, dengan Jibril. Ma ra'yuk, kira begitulah. Pendapatmu bagaimana? Apakah saya naik lagi? Nah, ya kalau Rasulullah yang ngasih minta syura, musyawarah, ya Sayyidina Jibril ya ikutlah. Maka Rasulullah tinggi dari Sayyidina Jibril. Turun lagi Rasulullah, ditanyai lagi, akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasulullah setelah diminta dikurangi oleh Nabi Musa, saya sudah malu jika aku minta lebih kurang lagi oleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, di hadis ini banyak poin-poin yang perlu kita ketahui. Poin pertama adalah ketika Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Rasulullah mendengar dengan baik enggak? Mendengar enggak? Mendengarkan saran enggak? Mendengar. Apakah Rasulullah mengatakan, wahai Musa, umat ini urusan aneh, aneh udah tahu, aneh udah ngerti umat aneh, ente jangan ikut-ikutan. Ngomong begitu nggak Rasulullah? Dengan maqam Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya, mendapat saran dari bawahannya Nabi Musa, beliau terima. Pendengar yang baik itu Rasulullah. Gak boleh kita itu disampaikan kabar, disampaikan saran oleh misalnya seperti Nabi Musa pada Rasulullah, gak boleh dikat. Ini udah tahu wahai Musa, jangan ente urus-urus umat aneh gitu kan. Bisa aja Rasulullah ngomong gitu kan, tapi nggak begitu Rasulullah, didengar. Jadi pendengar yang baik. Mau lagi Rasulullah mi'raj lagi, ini polos atau apa gitu, lugu atau polos itu. Kalau saya memahami, menghargai Nabi Musa. Turun lagi, naik lagi, turun, naik lagi. Gak pernah Rasulullah bilang, udah capek. Gak pernah Rasulullah bilang gitu. Ente aja naik sono, aneh malu gitu. Gak pernah. Atau ngomong ke mereka, Jibril, ente aja ngomong, aneh malu-malu. Gak pernah Rasulullah. Beliau yang maju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri pemimpin itu. Beliau yang maju.
Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar terbaik, pendengar terbaik. Menerima saran, menerima saran. Menerima masukan, menerima masukan. Wajar beliau jadi nabi, wajar kita nggak pernah jadi wali. Menerima saran aja ditolak, menerima nasihat aja dibantah. Nggak membantah secara lisan, di kolbu yang bantah. Kremet-kremet. Siapa sih dia gitu? Emang enak jadi kasih Allah, emang gampang? Nggak gampang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi poin berikutnya, Rasulullah sampai menahan malu dengan sholat kita ini. Untuk sholat yang 5 waktu itu taruhannya malunya Rasulullah pada Allah. Terus kalau kita nggak sholat tuh paling tidak tahu malu, kurang ajar itu. Sudah sampai malu Nabi kita ngurusin kita nggak sholat, kurang ajar gitu. Kesana perginya. Kita kalau nggak zikir, kurang ajar. Nggak sholawat, kurang ajar. Ngomong kurang ajar di lembut, kurang ajar. Semestinya gimana tuh dulu? Ajar. Nggak tegas ya. Itu jadi nggak tegas ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kalau disebut Nabi nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas salawat kita, tersentuh hati kita, bersyukurlah. Barangkali beliau memandang kita. Biar kita husnuzan. Kemarin ada hadis yang dibacakan, ana 'inda zanni 'abdi bi, aku ini ada di sisi sangkaan hambaku. Ketika bersangka baik pada Allah, maka kita pun harus bersangka baik pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, Imam Hakim mengatakan hadisnya ini sahih. Nah, Ibnu Hibban mensahihkan. Udah nyerapin ilmu hadis kan. Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sesungguhnya seseorang ada yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam itu sudah terlalu banyak yang aku emban, telah terlalu banyak yang aku lakukan. Mohon kiranya kabarkan kepadaku satu amalan saja yang dapat aku amalkan. Maksudnya adalah dapat meliputi semua amalan yang tadi. Jadi ada loh sahabat Nabi yang mengatakan udah banyak yang lakuin. Apa maksudnya? Ketika mereka melakukan ibadah, mereka ingin mengupgrade diri, tidak merasa cukup dengan sholatnya. Buktinya beliau bertanya, ada nggak amalan lain yang dapat aku lakukan untuk mengupgrade diri lebih lah, untuk meliputi semua ibadah-ibadah tadi? Pertanyaan ini muncul dari kalbu yang ingin naik semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehebat-hebatnya kita sholat, jangan pernah merasa sempurna. Serajin-rajinnya kita puasa, jangan pernah merasa sempurna. Semua ibadah yang kita lakukan, jangan pernah merasa sempurna, cukup, sudah khusyuk. Jangan pernah demikian. Karena sekelas sahabat Nabi pun ingin mengupgrade. Untuk apa upgrade ini sebetulnya? Upgrade ibadah itu sebetulnya apa sih gunanya? Mengupgrade, menambah ibadah itu fungsinya barangkali ada ibadah khusus yang Allah berikan, Rasulullah berikan pada beliau untuk menutupi ibadah-ibadah yang lain, menutupi kekurangan ibadah yang lain. Kerasakan apa yang dirasakan oleh sahabat yang bertanya ini? Kerasa oleh kita. Berarti ingin menambah kan? Inilah sebetulnya yang tanpa disadari yang dilakukan oleh para salikin yang i'tikaf di tempat ini. Ngapain sih suluk-suluk di sini? Ngapain sih i'tikaf segala? Bukankah di luar bisa sholat juga? Bukankah di luar juga bisa taraweh? Ngapain sih jauh-jauh dari Brunei? Ya Bu Haji, ngapain jauh-jauh dari Brunei? Emang di Brunei tak bisa sholat? Emang di Brunei tak bisa ngaji?
Bisa ngaji. Di Brunei bisa puasa? Bisa. Di Banjar, mana Banjar? Banjar berapa orang Bapak? 2. Oh kita lupa baca Fatihah untuk Abah Gurus Kumpul. Tadi baca Khabirilah ya. Tanugerah Al-Fatihah kita untuk Abah Gurus Kumpul Guru Zaini bin Abdul Ghani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang dirasakan oleh seseorang bertanya kepada Rasulullah, itu pula lah yang bapak-bapak rasakan. Kenapa ingin suluk? Ingin khusyuk, ingin merindu, ingin lebih dekat, ingin lebih menikmati, ingin hudur. Kenapa? Itulah ciri-ciri kolbu yang hidup. Kolbu yang mati dia tidak bergerak. Bahkan dia mundur atau maju pun dia nggak tahu karena dia mati. Kolbu yang hidup ingin selalu bergerak, ingin selalu lebih dekat, ingin selalu disentuh oleh nama-nama Allah. Ya kan, lagi-lagi saya bertanya, emangnya di Cipadu nggak bisa sholat? Cipadu di mana sih? Bandung. Dekat ini ya? Ke kiri deh, Sebelah kiri ya? Korea Timur. Tangerang Selatan. Korea Timur. Emang nggak bisa sholat di Ciputat? Emang nggak bisa sholat di Pematang Rebah? Emang nggak bisa sholat di Merubungu? Bisa. Merubungu bisa sholat. Ngapain kesini jauh? Bisa puasa Merubungu kan? Jadi keramat. Hah? Lebih keramat loh. Hah? Keramat. Oh, Jati Keramat lebih keramat. Minta disebut. Di Jati Keramat Absen, ya kan? lebih keramat lagi. Ngapain kesini? Kan bisa sholat di sana, bisa puasa, bisa berbuka, bisa sahur di sana, bahkan bisa ngelon di sana. Hah? Ngelon ya? Enggak, skip. Tapi kenapa kita ingin terdorong untuk berkelambu-kelambu seperti ini? Karena ada yang bimbing, Bu. Enggak. Celek. Kenapa Pak Kolonel ngasih dia? Mending bentak-bentak anak buah aja kan. Apa di sini? Oh, pengen bentak-bentak kolbu. Zikir dulu, zikir dulu. Apa kata kolbunya? Siap. 86. Nah, itulah. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang sahabat ini, kita pun merasakan dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang datang ke sini ujiannya macam-macam. Ada mungkin susah meninggalkan bekal apa nih bekal. Ini nasib istri gimana nih? Nasib anak gimana nih? Ini dapat izin apa enggak nih? Oh, itu ujian semua. Biasa. Sakit-sakit lagi. Ujian itu. Sakit pinggang. Sakit pinggang kan dua maknanya. Sakit pinggang betul sakit pinggang. Sakit pinggang ada duit. Tuh sakit pinggang. Dua-duanya. Kabarkan kepadaku, wahai Rasulullah, apa yang dapat aku amalkan. Rasulullah mengatakan, menyambut baik pertanyaan itu. Rasulullah nggak pernah bilang, udah ente sholat aja udah, ente puasa aja, ngapain sih ditambah-tambah. Inilah yang terjadi di dai-dai yang gak ngerti kenaikan spiritual. Udahlah ente nggak usah torekot-torekotan, sholat aja ente, puasa aja. Dia tidak sadar, dia sedang mendeskripsikan dirinya bahwa makam aneh masih gitu-gitu aja gitu. Seolah-olah dia memberi penasehat. Dulu iblis juga ngomong gitu, inilah nasihun amin. Aku memberi nasihat yang amanah loh, kata iblis kepada Adam. Banyak orang-orang yang lisannya dipinjam oleh sosok itu. Untuk apa? Tidak ridho jika ada hamba Allah dinaikkan posisinya. Apa salahnya ketika ada dai-dai, guru-guru barangkali, ketika ada murid sudah tersentuh batinnya, kalbunya untuk menaikkan spiritualnya, bantu, disupport. Coba lihat Rasulullah. Aneh udah banyak ya Rasulullah. Syariat Islam tuh sudah banyak, qad kathurat aliyah, sudah banyak aku lakukan.
bisakah engkau kabarkan kepadaku hal yang dapat aku amalkan lagi? Jawab Rasulullah apa? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambutkan oleh Rasulullah. Dilanjutin, diterima kan? Ayo. Enggak ada Rasulullah mematahkan semangat orang. Tidak ada. Bahasa Minangnya apa bahasa Minang? Sudah susah bahasa Minang. Puaso sinlah, sumbayang sinlah, nanala Allah sinlah gitu. Yang udah-udah aja gitu. Yang udah belum beres juga. Nah kita kan nggak tahu, jangan beres yang lalu disebabkan berkat kelebihan depan. Kita nggak tahu. Jangan kita nggak beres sholat karena kita belum melatih zikir. Terus kita dipatahkan semangat, nggak boleh. Terus maju. Jadi sebetulnya ajaran-ajaran adab seperti itu Rasulullah telah lakoni. Tadi yang kita baca hadis Mi'raj tentang Mi'raj. Rasulullah pendengar terbaik ya. Kalau Jibril lah, kalau dibilang guru murid, padahal Nabi Musa. Kalau dihubungkan guru dan murid, Nabi Musa murid. Dapat saran dari murid, diterima oleh Rasulullah. Oh gitu ya Musa, siap. Gak ada Rasulullah. Ilmu Allah sudah ada di kalbu aneh udah tahu takdir umat aneh. Ngapain sih ente urus umat aneh? Urus tuh umat ente Bani Israel. Bisa aja Nabi Rasulullah ngomong gitu. Tapi Rasulullah nggak begitu. Itu Rasulullah pendengar terbaik. Adab kita. Jadi mulai saat ini setelah keluar selesai nanti di masyarakat, di keluarga di istri. Ini hati-hati nih ego suami nih susah menjadi pendengar istri. Ya Mas Amir. Dengar ini yang ini ngomong. Kena lagi. Iya kan? Itu dua. Ini saran A, ya ini saran B. Ini maksudnya Dengarnya dari mana? ke hidung. Gitu. Jadi pendengar yang baik. Coba ada lagi satu kisah-kisah para orang-orang soleh ya. Hammad bin Salamah dan beberapa para aulia. Ada beliau didatangi oleh seorang santri lah kata. Seorang santri masih muda. Anak muda ini menyampaikan hadis kepada Imam Muhammad ini. Menyampaikan hadis. Imam Muhammad ini beliau hafiz hadis, puluh ribuan hadis beliau hafal. 100 ribuan hadis barangkali beliau hafal. Beliau ini namanya ada dalam silsilah sanad Sahih Bukhari. Datanglah anak muda menyampaikan sebuah hadis. Wahai Pak Imam, Rasulullah bersabda begini. Disampaikan kalam hadis-hadis itu oleh si anak muda kecil ini kepada sang imam. Apa sikap sang imam Muhammad bin Salamah? Adab nih, adab salafus soleh. Beliau mendengar seolah-olah itu baru pertama kali mendengar. Oh gitu ya. Masya Allah, makasih anak ya. Makasih telah disampaikan hadis ini. Terima kasih ya nak ya. Nggak ada saya imam. Oh itu hadis itu aneh udah dengar. Aneh udah hafal. Nanti belajar lagi. Begitu nggak sifat sang imam itu? Itu bertorikoh. Maka saya katakan yang ini berkelambu-kelambu ini yang berlafaz zikir bertasbih-tasbih itu adalah 5% dari 100% torikoh. Dalam 100% kurikulum torikoh yang seperti ini cuma 5%-nya. 95%-nya di mana? Hablum minan nas, hablum minallah, hablum min rasulillah, hablum minal abil alamin, halum bil aql, hubungan dengan akal, hubungan halum bin nafs, hubungan dengan jiwa, hablum bil qalbi, hubungan dengan kalbu, hablum bir ruh, dengan ruh. Apalagi? Bahkan hablun bil adu, hubungan baik dengan orang yang memusuhi. Itu torekat dari sana. Apalagi hablum bil bi'ah, hubungan baik dengan lingkungan, kebersihan. Gagal semua gitu ini. Nah, terus lepas ini kita udah merasa bertorekoh 5% aja belum lulus. Maka semalam Abu Ya Kasril menyampaikan kalimat pamungkas mantap sekali. Abu Ya Kasril bertanyalah satu jamaah, kapan bilo gitu keluar ya? Kapan kita keluar?
Apa kata dia? Masuk aja belum, udah mikir keluar. Masuk aja belum, mikir keluar, kata beliau. Pamungkas itu kalam-kalam kasih begitu. Nancep ya. Nancap wal nusuk. Sekali-kali. Jadi apa kata Rasulullah? Basahi lisanmu dengan zikir Allah. Terus berzikir. Berarti lisan berzikir toh? Zikir lisan. Begitu biar Haji Brunei. Lisan tetap zikir kata Rasulullah ya. Kalbu betul, tapi lisan juga. Karena lisan ada hak berzikir juga. Dalam bab tidur saja, li jasadika alaika haqqun. Dalam bab tidur aja, Rasulullah mengatakan jasad punya hak untuk istirahat, untuk tidur loh. Rasulullah berikan hak untuk lisan, jasad. Bagaimana dengan zikir? Tentunya lisan pun lebih berhak untuk dibawa ikut berzikir. Nanti ada zikir-zikir lisan itu. Setidaknya pengantar zikir kalbu kan zikir lisan dulu. Lisan dulu, lirih, baru kalbu. Jadi semua komponen diri kita, jasad kita, lisan kita, mata kita, tangan kita itu ada zikirnya semua. Nafas kita ada zikirnya. Akal pikiran kita ada zikirnya. Tingkatan jiwa kita macam-macam itu ada zikirnya. Fuad kita ada zikirnya, lub kita ada zikirnya, sir kita ada zikirnya, ruh kita pun ada zikirnya. Ya. Dan semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, hadis ketiga, hadis Abu Darda. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqi dhahabi wal wariqi wa khairil lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqahum." Qalu bala, qala dzikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kira-kira kalian mau enggak? Itu bahasa Rasulullah. Kira-kira kalian mau enggak aku kabarkan amal yang terbaik, amal yang paling bening, dan lebih tinggi derajatnya, bahkan lebih baik dari menginfakkan emas, perak, bahkan lebih baik dari jihad fi sabilillah. Lebih baik dari ketika kamu melemparkan, memanah musuhmu. Ya. Lebih baik dari itu semua. Sahabat menjawab, bala, ada ya Rasulullah, kami mau. Kira-kira redaksi cara Rasulullah berkomunikasi begitu. Ala unabbiukum la yadunamah. Ada enggak yang mau? Enggak ada. Rasulullah bilang begini, kira-kira begini. Mau enggak? Maka kita jangan intonasikan Rasulullah sebagaimana intonasi kita. Intonasi Rasulullah intonasi paling lembut dalam semesta. Jadi selembut-lembutnya kita mengungkapkan yang enggak mewakili kelembutannya Rasulullah. Kira-kira ada enggak yang mau aku kabarkan? Itu kalau lembut-lembutnya kita begitu. Lembutnya Rasulullah ya paling lembut. Di bagian terakhir dia di sini, bahkan lebih baik dari kamu berjihad memanah musuhmu. Maka mereka menjawab, bala, siap ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada korelasi dengan kajian kita kemarin. Ketika kita membahas tentang fana dalam zikir, siapa sih yang menggerakkan kita berzikir? Allah membuat kita bergerak berzikir. Fi'il kita punya siapa? Perbuatan kita punya siapa? Allah. Kita punya daya? Tidak. Kita punya upaya? Tidak. Kita mampu? Tidak. Kita hebat? Tidak. Semuanya Allah yang menghendaki. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya siapakah yang berzikir? Wazkuruni azkurkum, sebutlah aku akan sebut kalian. Pertanyaannya lebih dahulu, mana sebutan kita dibanding sebutan Allah? Allah Qadim,
Kita baru. Lebih dahulu yang qadim dibanding kita yang baru. Allah dulu yang berzikir pada kita, menyebut kita, bukan kita dulu makanya berzikir. Hebat banget kita menjadi sebabnya Allah. Allah menjadi sebabnya kita. Terkata Allah, misalnya, Anda belum bisa zikir kepada dia. Kenapa? Karena dia belum zikir, jadi Anda nggak bisa. Ma Allah begitu? Enggak, Allah dulu yang berzikir. Karena Allah menyebut kita lah, sehingga sinyalnya mantul ke kita. Akhirnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba ingat di ayat yang kita baca kemarin, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tidaklah engkau yang memanah ketika engkau memanah, walakinna Allah rama, tapi Allah lah yang memanah. Ini hadis ini. Bahkan lebih baik daripada panahan kamu. Panah, memanah, berzikir. Lebih tinggi memanah atau berzikir? Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Yang di bawah ini saja Allah yang menisbat perbuatan itu pada dirinya. Aku yang memanah, tahu bagaimana kira-kira yang tinggi ini. Lebih dinisbat lagi Allah, aku yang berzikir. Terus bilangan-bilangan itu punya siapa? Apa arti bilangan di hadapan Allah? Apa arti 70.000, 77.000 di hadapan Allah? Apa arti 490.000 di hadapan Allah? Apa arti 1 juta ataqah di hadapan Allah? Enggak ada. Apa arti duduk kita letih-letih kita di hadapan Allah? Enggak ada bagi Allah. Apa arti ijazah di hadapan Allah? Enggak laku. Kita punya ijazah 100, punya kita ijazah 18.000 ijazah. Thariqah bumi dan langit, thariqah alam semesta yang kita punya, thariqah nafas yang kita punya, thariqah kedipan mata yang kita punya. Bagi Allah enggak laku. Jangan pernah bawa ijazah bertemu dengan Allah. Jangankan ijazah, membawa ananya aku saja ke depan Allah, Allah tolak. Yang ada hanyalah ananya Allah, akunya Allah, antanya Allah. Itu nggak ada kita bisa bawa apa-apa selain mengakui hanya Allah lah yang ada secara hakikat. Jika wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama, jika ayat itu saja Allah yang menisbat perbuatan ramyu, ar-ramiyah, melempar panah itu Allah sendiri menisbat pada dirinya, padahal melempar panah itu jauh lebih rendah dari zikir. Tentunya Allah lebih menisbat zikir itu kepada dirinya yang lebih mulia. Mungkinkah Allah menisbat memanah yang jauh di bawah zikir, tapi Allah bukan merasa memiliki terhadap zikir, malah tidak merasa bertindak terhadap zikir? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Yang rendah saja Allah nisbat, apalagi yang tinggi zikir. Maka kalau Allah berkata wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, maka isyaratnya terhadap zikir adalah wa ma dzakarta idh dzakarta walakinna Allah dzakara. Tidaklah engkau yang berzikir pada engkau berzikir, tapi Allah jugalah sejatinya. Terus kita di mana? Kita siapa? Nggak ada kita. Terus kita sedang ngapain sekarang nih? Ngapain? Kita sedang menjalani catatan Lauhul Mahfuznya. Barangkali kita memang orang diarahkan sebagai orang yang Allah ridhoi nanti. Ingat, ada takdir di atas takdir Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz mungkin diarahkan kemana, tapi takdir di atas itu berbalik bisa. Maka tidak ada yang aman. Ya, tidak ada yang aman. Mau wali manapun tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman. Mau apapun makom tidak ada yang aman. Dengan jaiznya Allah, dengan sekejapnya Allah langsung berbalik itu. Bersisa berapa tahun dia ahli ibadah, berapa tahun dia menjadi ahli zikir, su'ul khatimah, bersisa. Azazil berapa tahun, berapa ribu tahun dia menjadi mursyid para malaikat di surga, akhirnya kufur juga. Kita baru hitungan bulan, tahun. Kita bukan siapa-siapa. Karena Allah nggak jadi makin lebih mulia juga kita bersuluk ini. Kita mau zikir sebanyak apapun, Allah nggak makin mulia kok. Allah udah maha kaya. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah maha cukup. Ya. Maka semuanya kita berharap pada Allah supaya Allah tetapkan, Allah jaga kita. Allah jaga kalbu kita, Allah amankan diri kita, karena salah satu nama Allah adalah Al-Hafiz, yang maha menjaga.
Ya, semoga kita ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala ketergelinciran dan dari segala hasad berlapis-lapis, dan dari segala kesombongan yang berlapis-lapis, dari segala ria yang berlapis-lapis. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.